Assalamualaikum, halo semuanya. Jadi kita sekarang udah dari UMN Universitas Muhammadiyah Nusantara. Kenalkan, nama aku Azahra Nurkesaria dari 11 IPS 3. Nama aku Yulda Aprilia dari 11 IPS 3. Nama aku Nanda Wahidia dari 11 IPS 3. Aku Akhiran Elati Putri dari IPS 2. Aku Fahri Apori dari 11 IPS 3. Halo Kak. Oke, jadi hari ini teman-teman kita lagi bertemu sama salah satu mahasiswi di sini di UMN. Kalau boleh tahu nih Kak, nama Kakak dan jurusan Kakak serta Kakak ini udah berapa lama sih kuliah di sini tuh, boleh tahu? Udah berapa lama? Nama aku Salvia Febriani, aku dari manajemen 2023, aku lulus tahun 2023. Aku kurang lebih udah 1,5 tahun di sini dan aku prodinya manajemen. Dan fakultas aku bisnis. Pas banget ya teman-teman ya. Jadi gini Kak, aku ada beberapa pertanyaan nih yang mau aku tanyain ke Kakak. Jadi pertanyaan pertama itu, apa aja sih Kak mata kuliah yang dipelajari di jurusan Kakak di UMN ini? Sebenarnya kalau secara garis besar itu seperti mungkin kalau misalkan di awal tuh masih general tentang basic manajemen, tentang fundamental manajemen. Terus kalau misalkan di semester 2 sama, kurang lebih sama, kita masih mempelajari akuntansi, masih pelajarin hal-hal basic. Tapi kalau misalkan di semester 3 dan semester 4 yang sekarang aku jalanin, kita tuh lagi belajar tentang entrepreneur, tentang human capital, tentang marketing, tentang finance, sama supply chain. Untuk prospek kerjanya gimana tuh? Ada peluangnya kalau misalnya lulusan dari jurusan manajemen bisnis, kira-kira nanti bakal kerja Peluang apa? kerjanya. Kalau prospeknya sendiri, karena kita ada 5 peminatan, ya kurang lebih prospeknya itu ada di bidang itu. Ya kayak entrepreneur di UMN ini ditunjang banget buat jadi wirausaha, dan biasanya juga didanai sama kampus, tapi labanya itu nggak sama sekali diambil sama kampus. Yang kedua itu ada marketing. Kalau marketing sendiri di sini prospek kerjanya lumayan bagus. Kalau marketing yang aku ingat rata-rata itu di perbankan kayak BCA, tapi nggak hanya itu, di OT juga ada beberapa, dan di TikTok juga banyak lumayan. Kalau kalian tahu, aku lupa namanya, pokoknya di bidang digital juga ada. Terus kalau misalkan di finance sendiri prospek kerjanya juga bagus sih menurut aku. Terus prospek kerjanya ya kayak banker, tapi menurut aku di UMN ini nggak terlalu banyak sih banker. Terus habis itu kalau human capital kita udah lumayan bagus juga. Kebetulan cutting aku kemarin jadi HRD di Diandra. Kalau kalian K-popers pasti tahu kan Diandra tuh promotor event. Terus kalau misalkan apa ya tadi ya yang belum ya, human capital, marketing, supply chain. Kalau supply chain sendiri itu tuh sama aja kayak operation. Kalau misalkan di sini jujur aku nggak terlalu dekat sama anak-anak supply chain sih, karena mereka tuh sibuk, mereka rata-rata udah bekerja gitu. Tapi aku punya cutting, dia salah satu pegawai di PLN, dia bagian operasional. Terus satu lagi itu finance udah ya, finance udah, marketing udah, HC udah, entrepreneur udah, tadi itu 4 ya. Lupa lagi satu. Nggak apa-apa Kak, santai aja Kak, nggak apa-apa kita ya. Mencakup itu ya Kak intinya ya Kak. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang biasa diikutin oleh mahasiswa di jurusan Kakak ini tuh untuk mendukungnya itu Kak? Karena di UMN ini banyak banget Itu ya Kak intinya ya Kak. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang biasa diikutin oleh mahasiswa di jurusan Kakak ini tuh untuk mendukungnya itu Kak? Karena di UMN ini banyak banget organisasi, banyak banget event. Iya pasti. Di UMN ini biasanya mahasiswa manajemen itu suka banget ikut organisasi, suka banget ikut event. Kebetulan aku juga sekarang lagi ikut event, lagi jadi yang penerima tamu juga. Kita bikin semacam bermain gitu. Terus kalau misalkan biasanya organisasi sama event. Terus biasanya kalau
anak manajemen itu dia freelance juga di UMN. Biasanya jadi marketing communication di UMN. Kalau human capital itu ngebahasnya tentang apa aja sih Kak? Kalau human capital itu ngebahasnya tentang development sumber daya juga. Terus human capital sendiri lebih ke prospeknya di lingkup HRD, tapi nggak hanya itu, juga ada pengembangan sumber daya dan lain-lain itu sih. Hampir kayak kalau psikologi gitu. Ya, cuma nggak bisa disamain sih karena beda. Biasanya kalau misalkan dari human capital itu lebih ke manajemen sumber dayanya. Ada saran gak nih Kak buat kita nih nanti misalnya mau masuk ke jurusan kayak kakak juga nih, apa sih aja sih yang mau disiapin gitu, harus disiapin dari sekarang gitu? Sebenarnya kalau menurut aku, kalian harus tahu apa yang harus kalian adaptasi di kampus. Kalian harus searching kampusnya itu gimana, habitual dari mahasiswanya gimana, habitual dari dosennya gimana. Karena menurut aku pasti semuanya kena culture shock. Apalagi gimana ya, walaupun mungkin sering banget dibilangnya manajemen itu gampang atau gimana. Cuma menurut aku semua tuh punya struggle-nya. Apalagi kalau misalkan kalian di kampus-kampus yang gimana ya, yang susah gitu. Karena jujur aku sendiri di sini struggle banget. Awal-awal tuh struggle banget karena di sini itu nggak ada yang namanya dosen bolos, nggak ada namanya dosen tuh nggak masuk. Itu pasti selalu diganti. Itu jujur culture shock banget. Dan aku biasanya di sini per minggu tuh selalu ada tugas, atau per hari tuh selalu ada tugas gitu. Ya mungkin kayak habitnya, terus kayak apa aja yang mau kalian siapin ketika di kampus, atau kalian di kampus tuh tujuannya mau apa, mau cari relasi, mau cari pengalaman di organisasi, atau mau sambil kerja. Karena banyak juga teman-teman aku yang di sini juga sambil kerja. Kakak sendiri juga sambil kerja atau gimana Kak? Kalau aku kebetulan aku pengurus himpunan, jadi aku kehidupan aku adalah di UMN. Aku dari Senin sampai Sabtu udah pasti di UMN. Sabtu kadang-kadang sih, cuma kebanyakan di UMN. Terus aku lebih fokus ke organisasi, cuma nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan beberapa hari aku biasanya freelance gitu. Apa sih menurut kakak tantangan terbesar dalam jurusan kakak itu tuh apa sih Kak? Yang membuat kakak tuh kayak aduh berat banget gitu tuh Kak awal-awal gitu. Karena kan gimana ya, aku selalu berpikiran bahwa manajemen adalah yang gampang gitu. Karena dulu menurut aku juga waktu aku SMA aku sering banget kayak ngapain ngambil manajemen gitu-gitu. Itu banyak banget. Dan tapi ternyata UMN mengubah itu semua. Karena jujur aku struggle banget di UMN. Jadi di UMN itu walaupun aku jurusan manajemen, aku harus bisa akuntansi juga. Aku harus belajar sama kayak anak akuntansi, dan itu nggak pernah dibeda-bedain. Itu sih struggle aku, karena kebetulan aku sebenarnya kurang bisa di hitung-hitungan, tapi overall masih oke. Cuma mungkin karena dulu adaptasi aja sih. Terus sama di UMN itu lumayan strict sama peraturan. Kita strict banget. Kita kalau misalkan jam masuk itu strict. Terus kalau misalkan kalian nyontek di UMN itu nilainya semua tuh punya struggle-nya. Apalagi kalau misalkan kalian di kampus-kampus yang gimana ya, yang susah gitu. Karena jujur aku sendiri di sini struggle banget. Awal-awal tuh struggle banget karena di sini itu nggak ada yang namanya dosen bolos, nggak ada namanya dosen tuh nggak masuk. Itu pasti selalu diganti. Itu jujur culture shock banget. Dan aku biasanya di sini per minggu tuh selalu ada tugas, atau per hari tuh selalu ada tugas gitu. Ya mungkin kayak habitnya, terus kayak apa aja yang mau kalian siapin ketika di kampus, atau kalian di kampus tuh tujuannya mau apa, mau cari relasi, mau cari pengalaman di organisasi, atau mau sambil kerja. Karena banyak juga teman-teman aku yang di sini juga sambil kerja. Kakak sendiri juga sambil kerja atau gimana Kak? Kalau aku kebetulan aku pengurus himpunan, jadi aku kehidupan aku adalah di UMN. Aku dari Senin sampai Sabtu udah pasti di UMN. Sabtu kadang-kadang sih, cuma kebanyakan di UMN. Terus aku lebih fokus ke organisasi, cuma nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan beberapa hari aku biasanya freelance gitu.
Apa sih menurut kakak tantangan terbesar dalam jurusan kakak itu tuh apa sih kak? Yang membuat kakak tuh kayak aduh berat banget gitu tuh kak awal-awal gitu. Karena kan gimana ya, aku selalu berpikiran bahwa manajemen adalah yang gampang gitu. Karena dulu menurut aku juga waktu aku SMA aku sering banget kayak ngapain ngambil manajemen gitu-gitu. Itu banyak banget dan tapi ternyata UMN mengubah itu semua. Karena jujur aku struggle banget di UMN. Jadi di UMN itu walaupun aku jurusan manajemen, aku harus bisa akuntansi juga. Aku harus belajar sama kayak anak akuntansi dan itu nggak pernah dibeda-bedain. Itu sih struggle aku karena kebetulan aku sebenarnya kurang bisa di hitung-hitungan. Tapi overall masih oke, cuma mungkin karena dulu adaptasi aja sih. Terus sama di UMN itu lumayan strict sama peraturan. Kita strict banget. Kita kalau misalkan jam masuk itu strict. Terus kalau misalkan kalian nyontek di UMN itu nilainya di FF itu nilainya 0, kalian harus ngulang mata kuliah. Itu sih, itu sama ya itu sih pelanggaran itu agak sebenarnya ya gimana ya, mungkin kita nggak mau nyontek tapi tetap aja hal-hal kayak gitu kan jadinya kadang suka takut aja sih sendiri gitu. Udah cukup ya kak ya? Iya, makasih ya kak. Makasih banget udah nemenin kita wawancara hari ini, udah ngasih perkembangan, udah ngasih wawasan buat kita. Semoga semua hal yang tadi kakaknya jelasin bisa kita tangkap dan kita jadikan gambaran nanti gimana kita ke depannya ya teman-teman ya. Baik ya kak, terima kasih kak. Dadah, assalamualaikum. Universitas Multimedia Nusantara adalah sebuah universitas yang berdiri pada tahun 2012 dengan kampus definitif yang berada di daerah Kelapa II, Sumarekon Serpong, Kabupaten Tangerang. Biaya pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara per semesternya ialah kisaran 16 juta hingga 19.500.000. Fakultas yang ada di Universitas Multimedia Nusantara adalah Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Bisnis, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Seni dan Desain. Guys, jadi kita udah selesai wawancara. Iya. Hari nggak kelihatan. Jadi kita udah selesai wawancara tadi sama narasumbernya. Sekarang kita mau pulang.